Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ashabul Jannah Siregar, yaitu saya sendiri dan teman saya Anissa Zahra Lubis. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang fungsi ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi manajerial. Sebelumnya, apa sih manajerial itu? Manajerial adalah kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan suatu dengan baik. Secara konsep, manajerial berarti bagaimana membuat keputusan dan menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, maka manajerial digunakan dalam setiap aspek kehidupan atau kegiatan manusia, baik itu berkaitan dengan masalah bisnis maupun luar bisnis. Dalam pengertian sehari-hari, manajerial diartikan sebagai cara terbaik dalam menjelaskan suatu masalah. Manajerial juga dapat diartikan sebagai mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ekonomi manajerial adalah ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan prinsip ekonomi dalam proses pengambilan keputusan di dalam dunia bisnis. Kemudian, fungsi manajerial. Fungsi manajemen dalam bidang produksi dan operasi. Kegiatan manajemen produksi dan operasi mencakup hal-hal yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu aspek perencanaan. Manajer produksi dan operasi menentukan tujuan subsistem operasi dan mengembangkan program kebijakan dan prosedur yang diperlukan. Tahap ini mencakup penentuan peranan dan fokus operasi, termasuk perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Kemudian yang kedua yaitu aspek pengorganisasian. Di sini fungsi manajer yaitu menentukan struktur individu, grup, seksi bagian departemen, dan divisi dalam subsistem operasi untuk mencapai tujuannya. Manajer juga menentukan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Kemudian yaitu aspek kepemimpinan. Dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk menunaikan tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu aspek pengendalian. Aspek ini dilakukan dengan mengembangkan standar jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai rencana. Kemudian materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu kaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Ekonomi manajerial yaitu sebagai salah satu ilmu terapan ekonomi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa ilmu ekonomi yang lain. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori ekonomi dalam pengambilan keputusan dapat memberikan pemahaman teori pada seseorang untuk melakukan perkiraan serta memberikan penjelasan perilaku ekonomi dengan memakai pemodelan. Kemudian yang kedua yaitu kaitan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi ini memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajerial. Seperti halnya ilmu ekonomi, ilmu-ilmu pengambilan keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam membentuk model-model dalam mengambil keputusan, menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif, dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari model-model tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kaitan ekonomi manajerial dengan ilmu administrasi bisnis. Secara umum, administrasi bisnis dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama cabang fungsional. Cabang fungsional antara lain yaitu akuntansi, keuangan, pemasaran, personalia, dan produk. Cabang fungsional ini mencakup pentingnya peranan baik di dunia bisnis maupun sekolah bisnis. Biasanya terdiri dari departemen-departemen seperti itu. Yang kedua yaitu cabang alat. Cabang alat antara lain yaitu akuntansi, sistem informasi manajemen, ekonomi manajerial, perilaku organisasi, metode kuantitatif, riset, operasi, dan statistik. Yang ketiga yaitu cabang khusus.
Cabang khusus yaitu meliputi perbankan, asuransi, bisnis internasional, real estate, dan regulasi. Dan yang terakhir yaitu cabang pemandu. Cabang pemandu antara lain yaitu kebijaksanaan perusahaan dan ekonomi manajerial. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Anissa Zahra Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Teori perusahaan ekonomi adalah teori bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Teori ini didasarin asumsi bahwa para manajerial akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan tunduk pada berbagai kendala yang ada. Yang kedua, macam-macam perusahaan. Yang pertama, perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, persekutuan atau firma, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, perseorangan terbatas atau korporasi, yaitu perusahaan yang dimiliki pemilik saham. Kemudian, peran bisnis dalam masyarakat. Peranan bisnis dalam masyarakat adalah unsur yang sangat penting dalam studi ekonomi manajerial. Karena keterkaitan antara dua usaha dalam masyarakat, ekonomi manajerial ini mampu menjelaskan peranan penting dalam dunia usaha dan bisa menunjukkan bagaimana cara meningkatkan manfaat dunia usaha bagi masyarakat. Dunia usaha bukan hanya telah menetapkan pertumbuhan ekonomi selama lebih dari 2 dasawarsa terakhir ini, tetapi mampu juga mendistribusikan manfaat-manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut secara cukup baik. Para pemasok, modal, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya telah menerima hasil dari sumbangannya dalam dunia usaha. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Saya akan menjelaskan tentang teori laba. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha. Sistem perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya laba dan tanpa motif mencari laba. Jenis-jenis laba ada 2, yaitu laba. Yang pertama, laba bisnis. Laba bisnis adalah laba yang diterima setelah dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisit, biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli input yang diperlukan dalam produksi. Yang kedua, laba ekonomi. Apa yang dimaksud dengan laba ekonomi? Laba ekonomi adalah laba yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya eksplisit dan implisit. Biaya implisit, pengeluaran yang bukan tunai yang dapat berupa pengorbanan waktu kerja atau usaha yang biasanya dinilai sesuai dengan harga pasar. Baiklah, kesimpulan dari materi kami ini yaitu ekonomi manajerial merupakan suatu teori dan metodologi ekonomi dalam pembuatan keputusan di dunia bisnis dan administrasi. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial menggunakan alat dan teknis analisis ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajerial. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.